Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Kalau kemarin kan sosial ya. Nah, kalau hari ini lebih ke perkembangan kognitif dan bahasa pada masa remaja itu. Jadi serta nanti implikasinya itu seperti apa. Itu. Nah, di sini nanti akan ada banyak sekali pembahasan mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa pada masa remaja ini. Nanti juga akan ada beberapa hal yang ada kaitannya pada materi-materi pertemuan sebelumnya, misalnya di remaja, kemudian bagaimana usia remaja itu perkembangannya lah. Perkembangan kognitif ini kan juga sudah kita bahas ya, ada kognitif, ada afektif itu kemarin. Lah itu di sini nanti juga akan ada beberapa hal yang dipelajari lagi di sini, akan tetapi nanti ada tambahan mengenai materi itu gitu. Nah, kita masuk pada materi kita hari ini. Apa itu perkembangan? Nah, coba saya ulangi lagi mengenai materi perkembangan di awal sekali kita membahas mengenai pengertian perkembangan. Ada perkembangan, ada pertumbuhan toh. Nah, itu apa bedanya? Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Nah, kalau perkembangan ini kan kontinu ya, secara terus-menerus akan dialami oleh remaja maupun pada sejak masa konsepsi hingga berlangsung sampai kapanpun itu perkembangan ini. Nah, perkembangan dalam hal apa? Dalam hal biologis, kognitif, dan juga sosio-emosional. Nah, kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan meskipun pada akhirnya juga melibatkan penurunan fungsi. Lah, seperti yang saya katakan tadi ya, ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan. Nah, kalau perkembangan ini ada hubungannya dengan pertumbuhan karena pertumbuhnya biologisnya, kemudian pertumbuhan pengetahuan kognitifnya. Nah, itu akan ada banyak lagi. Nah, tetapi pada akhirnya juga akan adanya penurunan. Nah, itu nanti di akhir sampai dengan kematian itu. Begitulah, ini saya mencoba mengulang kembali mengenai perkembangan itu. Lalu apa saja proses dan periode yang dialami pada perkembangan itu? Nah, ini proses dan periode. Nah, proses biologis tadi yang sudah saya sebutkan ya, mengenai proses biologis, yakni merupakan perubahan tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, penambahan tinggi dan berat, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pubertas. Nah, ini kalau biologis itu ya hubungannya dengan
ini tumbuh kembang anak sampai dengan remaja. Nah, ini mengenai proses biologis. Kemudian ada proses kognitif. Nah, proses kognitif ini merupakan perubahan anak dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Nah, ini memungkinkan anak yang sedang tumbuh dapat mengingat puisi. Lah, ini seperti karena ini merupakan proses kognitif ya. Proses kognitif ini kan adanya perubahan pemikiran, kemudian adanya penambahan pengetahuan. Lah, yang awalnya misalnya anak itu kurang pandai dalam matematika misalnya. Nah, karena adanya perubahan kecerdasan sehingga dia menjadi pandai dalam mata pelajaran matematika. Nah, di sini misalnya dia puisi. Kalau dalam puisi ada mengingat puisi. Oh, mengingat-ingat puisi itu seperti apa? Yang selanjutnya, baik, akan saya lanjutkan mengenai proses perkembangan. Proses perkembangan yang ketiga yakni proses perkembangan sosio-emosional. Nah, proses sosio-emosional ini melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosional dan perubahan kepribadian. Nah, ini biasanya contoh kasusnya ada pengasuhan orang tua terhadap anaknya, kemudian anak laki-laki yang menyerang agresif teman sebayanya, kemudian ada perkembangan asertivitas seorang anak perempuan, perasaan sukacita ketika mendapatkan nilai bagus. Lah, dari beberapa contoh kasus ini, hal tersebut mencerminkan proses sosio-emosional dalam perkembangan. Nah, ini ciri-ciri atau yang hal-hal yang mencerminkan dari proses sosio-emosional itu. Jadi pengasuhan orang tua terhadap anak, lalu bagaimana emosi seorang anak laki-laki. Kalau biasanya anak laki-laki itu kalau masih anak-anak ya, misalnya berantem gitu, mukul temennya. Nah, itu rasa emosionalnya anak-anak laki-laki. Nah, kalau perempuan misalnya adanya perkembangan asertivitas itu. Ini contoh dari proses sosio-emosional. Nah, setelah kita mengetahui proses dari perkembangan, kemudian kita lanjut pada periode. Nah, ternyata ada periode perkembangan. Selain periode ini yang itu ya, pernah saya jelaskan mengenai misalnya usia 0 sampai berapa bulan itu masuk kategori anak-anak atau balita. Kemudian berapa usia 7 sampai dengan berapa itu masuk pada anak-anak, terus remaja, dewasa. Nah, di sisi hal lain mengenai hal tersebut ya yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga ada istilah dalam periode perkembangan itu. Yang pertama ada infansi. Nah, infansi ini mulai dari lahir sampai usia 18 sampai 24 bulan. Nah, infansi ini istilah ini kan ini ya masuk pada periode ini. Itu banyaknya aktivitas yang baru saja dimulai, seperti perkembangan bahasa, perkembangan simbolik, kemudian koordinasi sensori motorik, dan juga belajar secara sosial. Tapi kalau belajar secara sosial ini tentu saja kalau masih anak-anak itu ya hanya mengenal bagaimana, oh ini ayah saya, ini ibu saya, seperti itu. Jadi pada periode infansi ini, di sini anak-anak itu didampingi oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, semua informasi, semua hal yang dia pelajari itu dia peroleh dari orang tua atau keluarga yang ada di rumah, seperti itu. Kemudian ada early childhood.
Nah, early childhood ini adalah usia prasekolah. Ini bisa PAUD, bisa juga TK. Nah, dari akhir bayi sampai umur 5 tahun, anak lebih mandiri secara emosional, mengembangkan keterampilan untuk kesiapan sekolah seperti belajar, mengikuti instruksi, dan mengenal huruf, dan menghabiskan banyak waktu dengan teman sebayanya. Nah, ini sudah mulai pengenalan sekolah atau disebut dengan prasekolah. Ini bisa PAUD ataupun TK seperti itu. Ini masuk pada periode yang early childhood. Kemudian ada middle and late childhood, ini pada usia SD. Dari umur 6 sampai 11 tahun. Ini anak menguasai keterampilan dasar seperti membaca dan menulis. Anak berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih luas di luar keluarga mereka. Nah, ini lebih ke kalau di jenjang SD itu temannya kan sudah banyak. Beda kalau misalnya ketika di prasekolah mungkin temannya hanya 10, 15 seperti itu. Tapi kalau sudah lingkup SD, karena ada kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6, sehingga lingkup sosialnya itu akan lebih luas lagi ketika si anak ini ingin belajar tentang lingkungannya seperti itu. Lalu ada adolescence, yakni transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, mulai dari usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Nah, ini masuk pada usia pada anak itu remaja atau pra-remaja seperti itu. Ini masuk pada adolescence, ini transisi, jadi masa transisi atau masa peralihan ini. Nah, ini remaja mengejar kebebasan secara intens dan mencari identitas diri. Pemikirannya menjadi abstrak, logis, dan idealis. Nah, ini masuk pada bagaimana remaja itu, perilaku remaja. Nah, jadi ini yang akan kita nanti sekiranya kita pelajari ya pada periode ini, adolescence ini, masa transisi. Kemudian ada periode yang terakhir itu periode early adulthood. Jadi di sini mulai dari 20 sampai 30 tahun. Lah di sini lebih kepada orang yang sudah memikirkan bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bertanggung jawab. Nah, itu masuk pada ini. Sehingga di sini pengertiannya hal yang menjadi tema utama dalam hidupnya adalah pekerjaan dan cinta. Nah, ini mulai bagaimana membangun nanti harmonisasi dengan lawan jenis. Kemudian individu membuat keputusan penting tentang karirnya dan mencari hubungan akrab melalui pernikahan atau hubungan dengan seseorang. Ini mencari harmonisasi dalam dengan pasangan lain, dengan orang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya mengenai perkembangan dan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perkembangan dan pendidikan. Pengajaran yang sesuai dengan perkembangan diterapkan pada tataran pengajaran yang tidak terlalu sulit dan membuat siswa merasa tertekan ataupun terlalu mudah dan membosankan. Nah, ini mengenai perkembangan dan pendidikan. Jadi bagaimana perkembangan di dalam dunia pendidikan itu. Nah, pengajaran itu dalam proses belajar mengajar, seorang guru itu harus lebih inovatif dan juga kreatif agar proses pengajaran atau proses belajar mengajar itu tidak tidak monoton atau mungkin membosankan karena terlalu mudah misalnya, bahkan atau mungkin karena gurunya itu menerapkan kedisiplinan sehingga ada siswa itu yang merasa tertekan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian, guru yang kompeten mengetahui akan adanya perbedaan perkembangan pada siswanya. Nah, ini. Jadi
kaitannya perkembangan di dalam pendidikan itu, ini guru itu harus mengetahui adanya perbedaan antara perkembangan setiap siswa. Kemudian, perkembangan dan kemampuan siswa itu kompleks dan tidak memperlihatkan kompetensi yang sama dalam setiap keterampilan yang berbeda-beda. Jadi perkembangan dan kemampuan di dalam setiap individu siswa itu kan relatif kompleks. Jadi ya itu permasalahannya. Misalnya permasalahannya mengenai kurangnya kemampuan percaya diri siswa dalam berbahasa. Itu kan kompleks. Jadi masalahnya itu ya seperti itu. Akan tetapi masalah yang kompleks itu akan dimiliki siswa itu berbeda-beda. Seperti itu. Siswa akan memiliki masalahnya yang berbeda-beda. Kemudian, splinter development mengacu pada keadaan di mana perkembangan tidak merata di semua bidang. Nah, ini misalnya ada siswa yang suka berhitung. Nah, dia siapa tahu lemah pada bidang bahasa, atau sebaliknya ada siswa yang mampu atau kemampuannya itu lebih condong ke bahasa, dia lebih menguasai bahasa, tetapi dia kurang dalam hal saintek ataupun misalnya contohnya matematika. Nah, ini perkembangan tidak merata di semua bidang itu. Jadi ada beberapa siswa yang hanya menguasai beberapa bidang. Contohnya kalau dia soshum, sosiologi humaniora misalnya, anak yang memiliki kemampuan di situ, dia akan lebih menguasai tentang kebahasaan, sejarah, geografi, kemudian sosiologi. Lah itu anak-anak humaniora. Kemudian kalau misalnya anak-anak yang saintek, sains dan teknologi, misalnya dia hanya menguasai bidang misalnya matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya itu. Nah, itu mengapa dikatakan perkembangan ini tidak merata di semua bidang. Atau mungkin beberapa siswa atau anak-anak kita itu hanya memiliki 1-2 bidang yang dia kuasai. Itu contohnya. Nah, sekarang masuk pada perkembangan kognitif. Nah, apabila kita kaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, lah itu kan akan ada kaitannya dengan perkembangan kognitif. Di sini ada beberapa teori dari para ahli yang menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. Di sini ada teori Piaget, Jean Piaget pada tahun 1896 sampai dengan 1980. Di sini ada pendapat mengenai proses yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang dunia itu berupa skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, serta ekuilibrasi. Nah, ini pendapatnya dari Piaget mengenai perkembangan kognitif itu. Nah, skema di sini apa maksudnya? Coba kita pelajari satu persatu. Skema merupakan pola tingkah laku atau pola berpikir individu dalam menghadapi objek atau lingkungan. Nah, skema perilaku, aktivitas fisik, masa bayi. Kemudian skema mental, aktivitas kognitif ini berkembang pada masa anak-anak. Nah, ini skema ini bisa berupa tingkah laku, pola pikir, ataupun respon terhadap objek tertentu atau lingkungan tertentu. Nah, itu dimiliki setiap individunya. Nah, ini skema itu ya apa ya, gambarannya tuh seperti ini. Jadi ya skema itu ya bagaimana apa yang ada di melekat yang ada di diri siswa itu. Yang selanjutnya, nah skema ini contohnya, skema bayi itu sederhana, kemudian kalau dewasa itu beragam. Nah, ini contohnya itu kalau bayi itu skemanya ya misalnya perilaku yang ditunjukkan itu ya sederhana, sedangkan kalau dewasa itu lebih beragam seperti itu. Bentuk tingkah lakunya, pola pikirnya. Nah, kalau bayi itu kan masih sederhana ya karena masih proses belajar. Kalau dewasa itu ya pola pikirnya beragam, bahkan pola tingkah lakunya juga beragam. Seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yakni asimilasi, merupakan proses penggabungan atau pemasukan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Jadi memang informasi baru terhadap ada skema, misalnya si bayi itu sebelumnya pernah, bukan bayi ya, anak-anak misalnya, anak-anak ataupun remaja lah boleh. Nah, di sini misalnya contohnya itu anak-anak. Anak-anak itu sudah memiliki skema terhadap objek tertentu. Kemudian dimasukkan informasi baru yang dia terima. Nah, itu bentuk asimilasinya. Kemudian dia gabungkan. Nah, di sini ada lagi pengertian mengenai akomodasi yang merupakan proses pengubahan skema agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Jadi kalau asimilasi tadi hanya merupakan penggabungan, jadi dia memiliki skema, kemudian ada informasi digabungkan. Nah, dalam akomodasi ini bentuk bentuk penyempurnaan atau bentuk pemilihannya. Jadi apakah misalnya ini dalam prosesnya itu skema yang informasi yang diperoleh itu sesuai atau tidak. Nah, ini pada bentuk akomodasinya seperti itu. Nah, ini akan ada contohnya. Contohnya di sini. Asimilasi. Lah, katakanlah di sini ada anak. Anak itu sedang belajar kata mobil. Contohnya seperti itu. Nah, anak ini dengan mengetahui kata mobil karena dia belajar mobil. Oh, mobil itu merupakan jenis transportasi gitu ya. Nah, suatu ketika dia diajak keluar oleh orang tuanya, sehingga apapun yang termasuk alat transportasi itu dia sebut sebagai mobil. Misalnya ketika melihat truk, dia juga menyebutnya mobil. Ketika melihat sepeda motor, dia juga menyebutnya mobil. Melihat bus, dia juga menyebutnya mobil. Nah, ini karena skema yang ada di dalam pola pikirnya itu, ya mobil itu merupakan alat transportasi. Jadi apapun yang berjalan di jalan, nah itu dianggap sebagai mobil karena dia masih belum tahu perbedaannya itu di mana, mobil itu yang bagaimana, kalau apakah semua itu dikatakan mobil, nah itu belum. Ini masih pada tahap asimilasi itu seperti ini contohnya. Jadi sudah ada skema, kemudian ada informasi baru karena dikasih tahu kalau mobil itu merupakan transportasi, alat transportasi. Nah ini, kemudian dia ketika di jalan melihat semua alat transportasi itu disebutnya menjadi mobil. Nah, agar anak ini istilahnya skemanya itu bisa penyelarasan ya, mesti bisa paham, bisa mengetahui. Nah, ini ada pada tahap akomodasi. Nah, di sini dijelaskan alat transportasi itu mobil, misalnya mobil itu bentuknya seperti ini, kemudian sepeda itu bentuknya seperti ini, pesawat seperti ini, motor itu seperti ini. Nah, dari sini kan anak itu jadi tahu, oh ternyata mobil itu ini. Kalau alat transportasi yang lain itu ada namanya sendiri, tidak semua itu disebut dengan mobil. Nah, ini bentuk akomodasinya. Sehingga di sini proses penyesuaian informasi dan pengalaman baru pada tahap akomodasi. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ada organisasi yang merupakan mengelompokkan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam susunan sistem yang lebih tinggi. Nah, di sini pengelompokan atau penyusunan hal-hal ke dalam kategori. Anak akan mengatur pengalaman secara kognitif untuk mengartikan dunia mereka. Ini kalau organisasi hanya bentuk pengorganisasiannya saja. Setiap pikiran yang diperoleh oleh anak itu seperti itu. Kemudian ekuilibrasi. Di sini mekanisme yang menjelaskan bagaimana anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Nah, ini contohnya. Anak mencoba memahami dunia, mengalami konflik dalam pengalaman kognitif, kemudian menyelesaikan konfliknya, lalu seimbang dalam pemikirannya. Nah, ini kalau anak ataupun remaja kita, ini biasanya sudah anak-anak remaja ya yang melalui tahap ini karena dia sudah bisa
menyelesaikan suatu konflik itu. Nah, ini pada tahap ekuilibrasi. Seperti itu. Nah, kalau tadi teori dari Piaget, di sini kita masuk pada teori Vygotsky. Nah, pendapatnya yakni anak-anak mengembangkan konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional yang merupakan hasil dialog bersama pembimbing yang terampil. Ini pendapatnya Vygotsky mengenai perkembangan kognitif. Orang lain dan bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif seorang anak. Nah, kalau Vygotsky ini memandang perkembangan kognitif anak itu dipengaruhi antara orang lain dan bahasa yang digunakan. Jadi adanya hubungan orang lain ketika seseorang anak itu dengan orang lain dan juga bahasanya, lah itu bisa memainkan perkembangan kognitifnya itu tadi. Jadi melibatkan orang lain dan juga bahasa yang digunakan. Itu menurut teorinya Vygotsky. Kemudian pengaruh sosial, khususnya pengajaran, berperan penting pada perkembangan kognitif anak-anak. Nah, ini pengaruh sosial. Jadi sosial yang dimiliki oleh anak itu memiliki peran yang penting dalam perkembangan kognitif anak-anak. Kemudian bahasa dan pikiran. Nah, ini kita masuk pada bahasa dan pikiran. Peran penting bahasa dalam perkembangan anak yakni penggunaan dialog sebagai alat scaffolding. Kemudian menggunakan percakapan untuk komunikasi sosial dan membantu memecahkan tugas. Nah, di sini jadi adanya percakapan tadi, mengapa saya katakan melibatkan orang lain dan juga penggunaan bahasa yang digunakan. Nah, ini karena setiap percakapan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah ataupun sebagai alat komunikasi sosial. Lalu menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku. Nah, ini bentuk bahasa, jadi merupakan bentuk perencanaan, kemudian sebagai bentuk pembimbingan atau memantau perilaku dari setiap remaja itu. Kemudian ada private speech, yakni penggunaan bahasa untuk pengaturan diri atau self-regulation. Yang selanjutnya, anak-anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Nah, jadi ini adanya interaksi. Mengapa tadi saya katakan di awal kalau teorinya ini mengenai bahasa dan pikiran ini juga ada kaitannya dengan orang lain dan bahasa juga. Karena adanya interaksi sosial. Kemudian, implikasi dari teorinya Vygotsky tadi, kan para siswa itu membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Nah, ini apabila kita implikasikan dengan teorinya Vygotsky tadi. Nih, para siswa itu membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru. Sehingga di sini misalnya guru itu meminta siswa untuk membentuk kelompok, kemudian membentuk belajar mandiri, dalam arti ya ketika proses pembelajaran siswa itu diminta untuk menjadi fasilitatornya. Nah, ini kan juga memberikan kesempatan belajar bagi bagi siswa itu dengan teman sebayanya. Nah, di situ karena biasanya kan kalau belajar dengan temannya itu lebih leluasa ya, apalagi kalau ada anak yang kurang aktif. Nah, di situ nanti bisa misalnya kalau teman sebayanya menjadi fasilitator dalam kelompok belajar, nah itu nanti bisa misalnya memudahkan siswa yang misalnya yang pemalu untuk bertanya, oh tadi tuh penjelasan gurunya tuh seperti apa. Nah, itu nanti bisa teman sebaya yang sebagai fasilitatornya tadi memberikan penjelasan ulang terhadap teman yang pemalu itu tadi. Itu bisa seperti itu. Kemudian implikasi Piaget. Nah,
apabila dikaitkan dengan teorinya Piaget, di sini anak-anak butuh dukungan untuk mengeksplorasi dunia mereka dan mendapatkan pengetahuannya. Nah, tadi ini kan kalau Piaget itu kan berhubungan dengan pola pikir, tingkah laku juga ya tadi. Nah, di sini mengapa dikatakan sebagai bentuk eksplorasi dunia dan mendapatkan pengetahuan yang baru bagi anak-anak. Nah, kita masuk pada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, maupun isyarat, yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau teman-teman mahasiswa mempelajari mengenai linguistik, itu kan merupakan sistem bahasa. Nah, bahasa itu sendiri juga merupakan simbol, maka di sini disebutnya juga sebuah sistem simbol. Nah, kita bisa mengetahui perkembangan bahasa itu dari beberapa teori yang ada di dalam linguistik. Contohnya ini ada 5 sistem aturan dalam bahasa. Yang pertama, fonologi, sistem bunyinya. Jadi bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh anak ataupun remaja, itu bentuk fonologinya. Yang kedua, morfologinya, makna, satuan makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Jadi makna yang selain bunyi, makna yang diucapkan itu seperti apa. Kemudian ada sintaksis. Kalau sintaksis ini kan bentuk susunan kata, kata kalimat ataupun frasa. Kemudian ada semantik, ini makna kata dan kalimat. Kemudian pragmatik, yakni penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau linguistik itu ada kaitannya dengan konteks. Sehingga di sini penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan konteksnya atau situasi keadaan yang ada di tempat saat itu juga. Itu 5 sistem bahasa yang ada pada perkembangan bahasa. Nah, bagaimana pengaruh biologis dan lingkungan? Kalau kita tadi mempelajari mengenai perkembangan bahasa, lalu bagaimana pengaruh biologis dan lingkungan? Tadi kan di awal juga ada ya tentang biologis dan juga lingkungan. Nah, mari kita cermati bersama. Yang pertama, anak-anak secara biologis disiapkan untuk mempelajari bahasa ketika mereka dan orang lain berinteraksi. Nah, ini secara biologisnya itu ya ketika anak dewasa kemudian menguasai banyak kosakata, bahasa yang digunakan itu akan menjadi alat interaksi terhadap orang lain. Nah, itu biologisnya itu di mana letaknya? Kedewasaannya itu, misal usia remaja, dia sudah memiliki banyak kosakata yang diperoleh. Nah, itu sebagai alat nanti interaksi terhadap orang lain. Seperti itu. Kemudian anak-anak seluruh dunia mencapai tonggak perkembangan bahasa pada rentang yang sama, meskipun ada perbedaan dalam pengalaman lingkungan. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, sesuai dengan periode perkembangan setiap anak, usia sekian dari sekian itu memahami beberapa kosakata. Kemudian masuk pada anak-anak remaja, lah itu kan juga memiliki beberapa kosakata. Nah, itu seharusnya sama dalam perkembangan bahasa yang diperoleh setiap anak ataupun remaja, akan tetapi masih kembali lagi dalam lingkungan, pengalaman lingkungannya itu. Lah itu kan setiap anak akan berbeda-beda. Maksudnya berbeda ini ada yang ketika perkembangan bahasanya itu diperoleh secara cepat ataupun perkembangan bahasanya itu diperoleh secara lambat. Lah hanya di situ saja perbedaannya. Akan tetapi pada dasarnya ketika anak-anak itu dalam perkembangan bahasanya itu relatif sama setiap periode perkembangannya. Masih pengaruh biologis dan lingkungan. Anak-anak tidak dapat mempelajari bahasa dalam kehampaan sosial. Jadi tidak mungkin anak-anak itu dapat mempelajari bahasa kalau tidak dikaitkan dengan sosialnya. Pasti anak-anak itu akan mengaitkannya dengan bentuk sosialnya. Seperti itu.
Kemudian, lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan bahasa, khususnya dalam akuisisi perbendaharaan kata. Nah, ini lingkungan itu sangat memiliki kaitan erat dengan perkembangan kosakata yang dimiliki oleh anak atau yang diperoleh oleh anak. Nah, ini mengapa di sini dikatakan kalau lingkungan itu memainkan peran yang signifikan. Jadi ya itu tadi bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan bahasa ataupun perkembangan kosakata yang diperoleh oleh anak ataupun remaja, seperti itu. Kemudian, anak-anak mendapatkan manfaat ketika orang tua dan guru secara aktif melibatkan mereka dan percakapan, mengajukan pertanyaan, dan mengajak berbicara. Nah, ini orang tua dan guru itu dituntut untuk aktif, untuk melibatkan mereka, bisa berupa tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian bisa juga melibatkan mereka, misalnya tadi contohnya meminta mereka itu untuk menjadi fasilitator yang mana berperan seolah-olah menjadi guru bagi teman sebayanya. Itu bisa contoh praktiknya di sekolah itu misalnya seperti itu. Tuh, melibatkan siswa secara aktif. Nah, kita masuk pada karakteristik perkembangan bahasa masa remaja. Remaja telah mempelajari semua sarana bahasa dan keterampilan-keterampilan semua informasi untuk memahami dan menghasilkan bahasa tertentu dengan baik. Nah, ini remaja itu pasti sudah mempelajari sarana bahasa. Sarana bahasa ini apa saja? Ya, mulai dari piranti bahasa, kemudian tadi sistem bahasa yang ada 5 itu, mulai dari fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatiknya. Nah, jadi sarana-sarana bahasa itu dia kuasai, sehingga nanti sebagai bentuk performansi ketika dia akan berbahasa dengan orang lain. Dan bentuk bahasanya itu bisa baik, begitu. Kemudian munculnya istilah-istilah khusus di kalangan remaja, munculnya bahasa-bahasa gaul yang terkadang sulit dipahami oleh kalangan di luar remaja atau orang lain. Nah, ini karena tadi yang pertama itu remaja sudah memahami bagaimana konteks, bagaimana piranti bahasa, sistem bahasa. Nah, kemudian ternyata siswa itu juga terkadang memunculkan atau membuat bahasa gaulnya sendiri. Kadang ya dia tiba-tiba membuat plesetan kata seperti itu, yang mana itu akhirnya ditiru oleh pendengarnya atau lawan tuturnya. Nah, di situ bahasa-bahasa gaul yang ini biasanya ini dilakukan atau biasanya muncul itu pada kalangan remaja kita seperti itu, karena pergaulan dengan temannya. Lalu remaja sudah mampu menyusun pola hubungan secara komprehensif, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi dengan mengurangi simbol-simbol dan terminologi dalam mengkomunikasikannya. Nah, di sini remaja ini sudah masuk pada tahap menuju dewasa. Sehingga di sini pola hubungan berbahasanya itu sudah komprehensif, yang mana dia bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang fakta dan mana yang bukan, mana yang asumsi ataupun mana yang hanya kesan ataupun saran. Nah, apakah itu kritis atau tidak? Di sini sudah remaja itu sudah sudah bisa menempatkan dirinya. Misalnya yang remajanya menggunakan bahasa gaul sedikit demi sedikit, ketika dewasa sudah dikurangi, dia sudah lebih tahu bagaimana ketika berbahasa dengan orang lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama yakni kognisi. Merupakan tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan bahasa, yang berarti bahwa ada keterkaitan antara pikiran dan bahasa seseorang. Nah, ini adanya kognisi, kemampuan ini individu yang mempengaruhi cepat atau lambatnya tadi. Sehingga saya katakan tadi contohnya ada
seseorang itu dalam perkembangan bahasanya itu memiliki waktu atau rentan yang sama, tetapi karena ini kemampuan kognisinya itu, sehingga perkembangan bahasanya ada yang cepat, ada juga yang lambat. Ini dipengaruhi oleh kognisinya. Kemudian pola komunikasi dalam keluarga. Pola komunikasi banyak arah atau interaksi relatif demokratis akan mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarganya. Nah ini keaktifan perkembangan bahasa atau keaktifan komunikasi bahasa yang digunakan dalam keluarga. Apakah keluarga itu sering ngobrol bersama? Apakah kurang intensitas komunikasinya? Nah ini merupakan faktor dari pola komunikasi dalam keluarga. Yang selanjutnya jumlah anak atau anggota keluarga. Nah, di sini jumlah anggota keluarga itu semakin banyak, maka semakin tinggi juga mengenai perkembangan bahasanya. Jadi misalnya kalau anggota keluarganya itu banyak, maka akan semakin banyak pula kosakata maupun percakapan-percakapan sehari-hari yang dialami oleh anak maupun remaja seperti itu. Kemudian ada kedwibahasaan atau bilingualisme. Anak yang dibesarkan dari keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya karena variasi bahasa yang didapatkannya. Nah, ini kedwibahasaan ini berarti ya penggunaan bahasa lebih dari dua. Misalnya di keluarga itu diajarkan kalau menggunakan bahasa, misalnya dibelajarkan juga bahasa Inggris katakanlah. Nah, kemudian mencoba untuk ada bahasa lain misalnya. Nah, itu kan berarti anak itu mempelajari bahasa lebih dari satu atau lebih dari dua juga. Ini akan bagus untuk memperkaya perkembangan bahasanya. Nah, lalu apa hubungan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir itu? Nah, ini. Proses berpikir digunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu bagi masing-masing individu. Nah, jadi ini. Proses berpikir itu kan menggunakan simbol-simbol yang mana itu ada makna tertentu setiap masing-masing individunya. Kemudian aktivitas berpikir sesungguhnya dibantu dengan menggunakan simbol-simbol verbal dan hukum tata bahasa guna menggabungkan kata-kata menjadi suatu kalimat yang bermakna. Nah, jadi simbol-simbol verbal itu kemudian digabungkan yang mana akan membentuk suatu kata ataupun kalimat yang memiliki makna. Lalu, hal tersebut merupakan proses berpikir yang terjadi menggunakan bantuan bahasa. Jadi proses berpikirnya itu, bagaimana ya kita menggabungkan antara simbol-simbol verbal itu agar menjadi bermakna. Nah, itu merupakan proses berpikir yang nantinya sebagai bentuk bantuan dalam perkembangan bahasanya. Seperti itu, ini hubungan dari kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir. Nah, yang selanjutnya ini upaya pengembangan kognitif dan bahasa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, ini kita implikasikan dalam pendidikan. Coba diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai upaya pengembangan kognitif remaja dapat dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama, kesadaran guru terhadap kemampuan intelektual siswanya. Nah, ini. Jadi, guru harus sadar terhadap kemampuan siswa yang berbeda-beda. Jadi kalau yang kurang ya harus disemangatin dalam arti ya dipupuk lagi bagaimana siswa itu bisa mengikuti teman-temannya yang lebih cepat seperti itu. Nah, ini kesadaran guru terhadap kemampuan intelektualnya. Guru menerima siswa secara positif. Guru menciptakan suasana di mana siswa merasa tidak dinilai oleh orang lain. Nah, ini bentuk perhatian guru. Menerima remaja secara positif, kemudian memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku remaja. Lalu yang terakhir memberikan kondisi psikologis yang aman bagi remaja untuk mengembangkan pikiran-pikirannya. Nah, ini bentuk
bentuk perhatian dari guru, bagaimana guru itu bisa memahami masalah-masalah yang dialami oleh siswanya, seperti itu. Lalu, implikasi pengembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan. Nah, yang pertama, harus ada model pendidikan yang aktif, yakni model yang tidak menunggu sampai siswa siap sendiri, tetapi sekolahlah yang memberikan lingkungan belajar dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemungkinan maksimal pada peserta didik untuk berinteraksi. Jadi, kalau di sekolah, ketika anak itu proses perkembangan bahasanya, nah di sini siswa itu tidak disuruh untuk ya coba kamu pikirkan bagaimana kira-kira kamu bisa mengembangkan bahasamu. Lah tidak seperti itu, tetapi sekolah harus menyiapkan bagaimana model, strategi, bagaimana pendekatannya, tekniknya, taktiknya. Nah, itu harus disediakan di situ, harus disiapkan oleh sekolah dan guru agar nanti ketika siswa itu dalam proses perkembangan bahasanya, di situ siswa itu tidak bingung lagi. Saya harus menggunakan model apa ya ketika saya misalnya ketika saya harus memahami sebuah puisi. Nah, bagaimana saya itu bisa memahami puisi itu? Nah, itu tugas dari sekolah dan guru untuk menyiapkan model pembelajarannya, strateginya, ataupun teknik yang digunakannya. Itu apabila kita mengimplikasikan pengembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan. Lalu dengan lingkungan yang penuh rangsangan belajar tersebut, proses pembelajaran yang aktif akan terjadi sehingga mampu membawa siswa untuk maju ke taraf berikutnya. Nah, itu kalau pemilihan strateginya, modelnya, tekniknya itu tepat, maka rangsangan belajar tersebut akan menjadi proses pembelajaran yang aktif dan mengantarkan siswa untuk ke taraf yang berikutnya, ya ke taraf yang lebih tinggi, penguasaan bahasa yang lebih kompleks atau penguasaan bahasa-bahasa yang ilmiah misalnya. Nah, itu kan karena adanya rangsangan strategi yang digunakan, model yang digunakan, ataupun teknik yang digunakan oleh guru di sekolah. Nah, itu merupakan implikasi bagaimana pengembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan. Seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Baik, sekian materi kita hari ini mengenai perkembangan kognitif dan bahasa pada masa remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Harapannya nanti teman-teman mahasiswa bisa menyimak materi ini dengan baik dan kemudian apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan ke ini grup WhatsApp mata kuliah ke saya atau bisa juga dituliskan pada kolom komentar di YouTube PBI Unug Blitar seperti itu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Teman-teman mahasiswa bisa menuliskan kritik dan saran mengenai video ini pada kolom komentar. Kemudian mohon maaf juga apabila ada kekurangan maupun tindakan saya yang masih kurang. Kekurangan dalam video ini semoga nanti ada perbaikan saran untuk video yang selanjutnya seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.